warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailul Muna dari Prodi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 2305010113. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang pendekatan pembelajaran PAI. Nah, materi tentang pendekatan pembelajaran PAI Pendidikan Agama Islam ini mencakup berbagai cara dan strategi yang digunakan untuk pendidik untuk menyampaikan materi ajar kepada peserta didik dengan tujuan untuk mengembangkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penjelasan lebih lanjut, ada beberapa poin yang akan kita bahas tentang pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam. Untuk poin pertama, yaitu kita akan membahas tentang pendekatan kontekstual, yang mana pendekatan ini menekankan pada pengaitan materi ajar dengan kehidupan nyata siswa. Pembelajaran PAI akan lebih mudah dipahami jika siswa dapat melihat relevansi antara materi yang dipelajari dengan konteks kehidupan sosial dan budaya mereka sehari-hari. Hal tersebut bertujuan untuk mengaitkan kesadaran siswa bahwa ajaran Islam tidak hanya terbatas pada teks, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semisal, dalam contoh membahas ajaran Islam terkait dengan perilaku sosial seperti zakat dan sedekah, dan mengaitkannya dengan masalah kemiskinan di masyarakat kita pada saat sekarang ini. Poin kedua yaitu pendekatan berbasis masalah, yang mana pendekatan ini dimulai dengan memperkenalkan masalah atau situasi nyata yang dihadapi oleh siswa, kemudian mengajak mereka untuk menemukan solusi berdasarkan ajaran agama Islam. Ini bertujuan mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa dan keterampilan mereka dalam memecahkan masalah dan melalui perspektif Islam. Contohnya membahas masalah sosial seperti konflik atau ketidakadilan, dan mengajak siswa untuk mencari solusi berdasarkan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan dan kasih sayang. Nah, untuk poin ketiga yaitu pendekatan tematik, yang mana pendekatan ini mengajarkan materi PAI dengan mengintegrasikan beberapa tema yang saling berkaitan, misalnya tema-tema tentang ibadah, akhlak, atau muamalah yang dibahas secara menyeluruh. Ini bertujuan untuk menyajikan pembelajaran yang lebih terstruktur dan holistik, sehingga siswa dapat melihat keterkaitan antara berbagai aspek ajaran Islam. Contohnya seperti mengajarkan tema tentang kehidupan Rasulullah yang mencakup akhlak dan perjuangan beliau serta ibadah-ibadah beliau. Nah, pada poin keempat yaitu tentang pendekatan integratif, yang mana pendekatan ini menggabungkan berbagai disiplin ilmu dengan ajaran Islam, sehingga siswa dapat memahami keterkaitan antara ilmu pengetahuan umum dan ajaran agama. Ini membantu siswa untuk melihat hubungan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan lainnya, serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk contohnya seperti mengaitkan pembelajaran ilmu pengetahuan dengan ayat-ayat Al-Quran yang mana menjelaskan tentang terkaitan alam semesta dengan kajian dalam ayat Al-Quran. Contohnya seperti mengaitkan pembelajaran ilmu pengetahuan alam dengan ayat-ayat Al-Quran yang mana menjelaskan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga siswa dapat memahami bahwa ilmu pengetahuan dan agama tidak terpisah. Poin kelima, pendekatan dialogis. Pendekatan ini melibatkan interaksi dua arah antara guru dan siswa, yang memungkinkan siswa untuk mengajukan pertanyaan, berdiskusi, dan mengembangkan pemahaman mereka. Nah, ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, aktif, dan berpartisipasi dalam pembelajaran dan mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam terhadap ajaran Islam. Contohnya seperti mengadakan diskusi tentang topik tertentu dalam Islam, seperti etika dalam bersosialisasi, di mana siswa dapat berbagi pendapat dan bertanya dengan guru mereka. Untuk poin keenam yaitu pendekatan eksperiental atau pengalaman. Pendekatan ini fokus pada pembelajaran melalui pengalaman langsung yang melibatkan siswa dalam aktivitas praktis seperti sholat berjemaah, berzakat, atau kegiatan sosial. Tujuannya untuk meningkatkan pengalaman praktis siswa dalam mengembangkan ajaran Islam, sehingga mereka lebih memahami dan merasakan manfaat dari ibadah dan amalan soleh. Contohnya,
mengajak siswa untuk melakukan kegiatan sosial seperti membantu sesama atau mengorganisasikan kegiatan amal agar mereka dapat merasakan langsung manfaat ajaran Islam. Nah, untuk poin terakhir yang ketujuh yaitu pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana siswa membangun pengetahuan mereka melalui pengalaman dan interaksi sosial. Dalam konteks PAI, ini berarti siswa belajar melalui refleksi atas pengalaman mereka terkait ajaran Islam. Ini bertujuan untuk membantu siswa membangun pengetahuan mereka sendiri dengan cara yang aktif, memotivasi mereka untuk memahami, mengaplikasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, siswa diminta untuk menulis refleksi tentang bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari setelah mereka mengikuti kajian atau diskusi tersebut. Nah, untuk kesimpulan pada materi kita kali ini yaitu pendekatan pembelajaran PAI yang efektif adalah yang mampu mengintegrasikan teori dengan praktik serta membuat ajaran Islam relevan dengan konteks kehidupan modern. Setiap pendekatan memiliki tujuan untuk membentuk siswa yang tidak hanya mengetahui ajaran Islam tetapi juga mampu menghayati dan mengamalkannya dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Baik, sekian pemaparan materi saya untuk kali ini pada video yang keempat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.